pengen dapat dongeng Musa atau pengen jadi Musa? Subhanallah. Karena kebanyakan orang puas ketika dapat dongeng Musa. Ketika kita sudah mulai memiliki kebutuhan yang lebih tinggi lagi, saya tidak mau sekedar menerima dongeng Musa, tapi saya ingin mengalami pengalamannya Musa. Saya ingin jadi Musa. Memang itulah tujuannya Quran difirmankan kepada Muhammad pasca Musa. Allah berfirman, ingatlah Allah, dan mengingat Allah itu semudah kamu mengingat bapakmu sendiri. Fazkurullah kazikrikum aba'akum. Mengingat Allah itu seperti kamu mengingat bapakmu sendiri. Jadi sampai bertahun-tahun, mohon maaf ya, saya cerita tentang orang tua saya, mengamalkan ajaran agama, membedakan mana mengingat, mana menyebut, itu aja belum sukses. Saya tidak berbicara kebanyakan orang, saya berbicara pengalaman pribadi saya di keluarga. Lalu ketika saya menyampaikan ini terkejut, oh iya ya, kalau mengingat itu kan pekerjaan batin. Dan batin baru akan bisa mengingat kalau batin ini kenal dengan yang harus diingat. Kalau batin ini tahu pada yang harus diingat. Dan syarat sahnya ingat, jelas harus tahu yang diingat. Sedangkan menyebut bukan pekerjaan batin, menyebut itu pekerjaan mulut. Dan mulut ini biasanya baru ada informasi, baru bisa beraktivitas kalau ada informasi. Pertama informasi dari mata, yang kedua informasi dari telinga. Apa yang didengar lewat telinga baru dikeluarkan lewat mulut. Apa yang dilihat lewat mata dikeluarkan lewat mulut. Itu pekerjaannya mulut. Dan mulut yang jujur biasanya apa yang didengar dikatakan, apa yang dilihat diceritakan. Dan mulut yang tidak jujur, yang disebut dengan saksi palsu, biasanya tidak mendengar, tidak melihat, tapi berkata. Jadi mengingat dengan menyebut sesuatu yang berbeda. Sedangkan dalam kehidupan biasa, ketika orang sedang menyebut, dia mengklaim dirinya sedang mengingat. Ini sebuah kelucuan yang luar biasa, yang tidak disadari. Itu sebabnya, sekali lagi, saya mengajak manusia itu makhluk yang berpikir. Oleh karena itu cirinya manusia tentu saja berpikir. Kalau sudah tidak berpikir, dia sudah kehilangan identitasnya sebagai manusia. Saran yang tadi, bahwa sains dengan pengetahuan agama itu hampir menemukan sebuah titik temunya. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya jangan heran kalau para saintifik akhirnya kemudian ya menemukan pengalaman spiritual lewat kajian sains. Sebaliknya mohon maaf ya, mungkin agak sulit bagi seseorang yang mengklaim dirinya di jalan spiritual untuk bisa memahami sains. Oleh itu jangan heran kalau di abad sekarang ini banyak kemudian para saintis kemudian tiba-tiba dia melontarkan kata-kata yang dibangun oleh kecerdasan spiritualnya, bukan oleh kecerdasan intelektualnya. Karena apa? Karena sudah melihat jalur sains juga bisa mengenalkan seseorang kepada Tuhan. Kalau kita merujuk lagi kepada apa yang dibicarakan saya sebelumnya, kecerdasan semesta tanpa batas mewujud menjadi energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Untuk mewujudkan kecerdasannya, lalu energi melakukan usaha penciptaan. Bahkan usaha pemeliharaan, bahkan usaha peleburan. Sehingga penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan itu adalah keniscayaan yang menjaga keabadian dari alam semesta ini. Jadi kalau sains dengan itu sudah menemukan titik temu, ini luar biasa. Jadi jangan heran kalau seorang pakar kristal di bidang fisika kemudian menemukan bahwa kalau air ya diberi sapaan yang bagus, ternyata struktur kristalnya cantik. Ketika air diberi sapaan yang tidak bagus, ternyata struktur kristalnya menjadi random. Jangan-jangan menurut dugaan saya, air ini bukan sekedar yang bisa merekam, itu bukan sekedar air. Bahkan mungkin udara yang di sekitar kita pun bisa merekam. Sehingga saat kita ngomong kasar, lalu omongan kasar ini bisa jadi direkam oleh molekul-molekul udara. Kan bukankah di dalamnya ada atom? Kalau di dalam ada atom, ada ruang kosong. 99 atom itu ruang kosong. Siapa yang mengikat elektron dengan inti kalau tidak ada energi di situ? Dan siapa yang berkuasa di situ kalau bukan dia? Jadi oleh karena itu kita sadari, kita pahami bahwa sebetulnya interaksi antara manusia dengan semesta ini terjadi, cuman jarang dipahami.
Jadi kalau ada yang sudah mempraktekkan kalau punya pohon di rumah tidak berbuah, kemudian diajak bicara jadi berbuah, itu menjadi tidak heran dan itu sains. Itu bukan ilmu nujum. Itu sains. Kan pohon itu 80% juga air. Sedangkan air sudah dibuktikan bisa merekam semua yang dibicarakan. Jadi ketika kita mengatakan, "Hai pohon, kamu cantik, berbuah ya, supaya kamu bermanfaat." Dia juga merekam. Dan di dalam pohon itu juga ada kecerdasan semesta yang tanpa batas, yang dititipkan Tuhan. Sehingga dengan demikian, kesadaran ini akan melebarkan kita untuk tidak semena-mena di semesta ini. Semua manusia merasa bumi ini sekarang warisan katanya. Tapi orang yang berpikiran cerdas, bumi ini bukan warisan bagi kita. Tapi bumi ini adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Beda sudut pandang. Ada yang mengatakan bumi ini warisan, dibabat semua hutannya. Dieksploitasi semua kekayaan alamnya. Tapi mereka yang berpikir bahwa bumi ini adalah titipan dari generasi yang akan datang. Titipan dari anak cucu kita yang belum ada. Titipan dari generasi yang belum ada sekarang. Mungkin kita tidak akan semena-mena. Kita akan menjaga bumi ini dengan penuh keseimbangan. Makanya ada seorang pengusaha di Jepang. Perusahaannya sangat maju ya. Matsushita Electric itu. Siapa yang tidak tahu perusahaan itu? Sudah menjadi perusahaan raksasa di dunia. Ketika beliau ditanya, apa sih rahasianya perusahaan Anda itu bisa booming dan luar biasa? Beliau mengatakan rahasianya cuma 3P. Yang pertama adalah profit. P yang kedua people. Dan P yang ketiga adalah planet. Profit keuntungan, people manusia. Planet berarti alam semesta. Ternyata perusahaan itu menggabungkan antara profit, people dan planet. Jadi saat mau mengambil profit, kemudian tidak memeras seluruh tenaga kerja untuk menjadi menomorsatukan perusahaan. Bahkan di perusahaan itu dikatakan, nomor satu bagi karyawan bukan perusahaan. Apa tuh? Keluarga. Jadi ketika seorang manajer itu kemudian sedang bekerja serius di perusahaannya, ketika ketahuan anaknya sakit, itu disuruh pulang. Pulang. Rawat anakmu. Seorang manajer istrinya melahirkan, tidak kemudian menjadi cuek karena apa? Nomor satu pekerjaan. Anak istri biarin aja, mau mati atau enggak peduli. Bayangkan, sekelas Matsushita. Mohon maaf ya, bagi saya sungguh sangat islami. Dan konsep 3P ini adalah konsep yang dipakai oleh Matsushita Electric. Mohon maaf ya, barangkali ada nggak yang punya orang kerja di rumah? Jamnya sholat disuruh ngepel. Jamnya ibadah disuruh nyuci piring. Jamnya sholat subuh disuruh bikin sarapan pagi. Sampai tidak ada waktu untuk dia melayani dirinya sendiri. Lalu kita mengambil profit yang seperti itu, tidak akan pernah membuat kita jadi berkah. Harusnya jamnya sholat, biarkan dia sholat, melayani dirinya sendiri. Jamnya makan, biarkan dia makan, melayani diri sendiri. Itu artinya profit berbasis pada people. Memanusiakan orang. Dan di situ ada keberkahan. Saya yakin semua perusahaan yang licik, yang hanya mengambil profit, memeras tenaga kerja, bahkan gaji di ulur-ulur, bahkan gaji tidak dibayar, bahkan tidak peduli, itu keluarganya mau sakit, mau hidup, mau mati, bahkan ada aturan di perusahaan siapa saja yang bolos akan dipotong, dikeluarkan, apapun alasannya. Menurut saya, profit yang tidak berbasis pada people sudah kehilangan berkah. Dan yang luar biasa yang ketiga adalah planet. Membuat perusahaan yang ramah lingkungan. Makanya perusahaan itu kemudian terkenal dengan Go Green. Saya mau tanya, kita mungkin ada yang punya usaha. Apakah kita berpikir untuk memberkahi usaha kita? Profit, people, planet? Semoga kita bisa menggabungkan ketiga-tiganya. Kalau kita sudah bisa menggabungkan ketiga-tiganya, itulah kita sedang menjaga kelestarian semesta. Itulah spiritual yang nyata dalam kehidupan. Dan ini sangat luar biasa. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya akan berbicara tentang sebuah dialog di dalam Al-Quran. Dialog ya antara Nabi Musa dengan Tuhan. Dan di Quran ini yang paling banyak dialog antara seorang hamba dengan Tuhan itu Nabi Musa. Barangkali salah satu dialog yang paling luar biasa yang sudah kita kenal itu ada di Quran surat Al-A'raf ayat 143. Saya akan mengulang saja, dialog itu luar biasa. Ya, dan ingatlah ketika Musa berkata,
Itu permulaan ayatnya seperti itu. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihat-Mu. Ini jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan. Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung ini. Di situ muncul kata gunung. Nabi Musa pengen melihat Tuhan, tapi kata Tuhan, kamu tak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung ini. Sekali lagi saya ingin berbicara tentang gunung. Di alam besar ada dataran yang tertinggi bernama gunung. Di alam kecil sini ada dataran tertinggi yang bernama gunung. Makanya semua yang ada di alam besar ada di alam kecil. Makanya tubuh kita ini sering disebut miniatur dari alam besar. Mereka yang sudah menemukan simetri antara alam besar dan alam kecil sangat mudah sebetulnya ketika menemukan ayat-ayat simbolik seperti itu. Masa Musa minta melihat Tuhan, Tuhan sendiri mengatakan, kamu tak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung ini. Kalau suruhan itu melihat gunung yang biasa, jelas gak masuk akal. Kemudian masa Tuhan memfirmankan sesuatu yang gak masuk akal, sedangkan agama itu akal, dan tidak ada agama yang bagi yang tidak berakal. Sedangkan Tuhan kecerdasannya sendiri sudah dititipkan kepada kita yang bernama pikiran. Bukankah pikiran itu percikan dari kecerdasan beliau yang dititipkan kepada kita agar kita selalu berpikir? Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung ini. Jelas gunung di situ menyatakan sebuah tempat yang tinggi. Tempat untuk memandang. Kalau kita ingin lihat pemandangan yang indah kan biasanya naik gunung. Dan biasanya kalau naik gunung awalnya ngos-ngosan dulu. Tapi sampai di puncak gunung mendapatkan hawa yang sejuk dan pemandangan yang indah. Kira-kira simboliknya seperti itu. Makanya banyak orang yang kemudian bikin rumah, bikin villa, cari tempat yang tinggi. Sekedar untuk mendapatkan pemandangan yang indah. Memang dunia ini indah sebetulnya. Makanya level-level kalau orang melihat laut, aduh indah ya ciptaan Allah. Ada yang di level itu. Ada yang lebih dalam lagi. Bisa melihat rahasia di balik keindahan itu lebih dalam lagi. Mungkin melihat laut pun meneteskan air mata. Hanya hangat-hangat air mata yang sudah dalam. Tergantung kedalamannya. Lalu lihat ayat berikutnya. Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung ini. Ketika gunung itu masih berada di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Ketika gunung masih berada di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Bagi saya, gunung di situ adalah puncak kesadaran tertinggi yang ada pada diri setiap manusia. Itulah yang disebut dengan Sidrah Al-Muntaha. Ketika Sidrah Al-Muntaha tidak kemana-mana, tetap di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Apa kata-kata Tuhan berikutnya? Kemudian Tuhan bertajali di gunungnya Musa. Saat Tuhan bertajali di gunungnya Musa, menampakkan diri di gunungnya Musa, di puncak kesadarannya Musa. Tidak bisa diceritakan lagi. Yang ada cuma kata-kata berikutnya. Gunungnya hancur dan Musanya jatuh pingsan. Kesadaran Musa pun hancur. Gunungnya pun hancur. Dan Musa jatuh pingsan. Itulah dalam ayat lain yang dikatakan fana billah kullu syai'in halikun illa wajhahu. Segala sesuatunya hilang, musnah. Yang ada adalah wajahnya. Yang luar biasa adalah pernyataan Musa. Ola subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah. Aku bertobat kepada engkau. Dan inilah awal aku beriman. Kisah bukan? Dongeng bukan? Ya. Saya mau tanya Bapak Ibu. Pengen dapat dongeng Musa atau pengen jadi Musa? Subhanallah. Karena kebanyakan orang puas ketika dapat dongeng Musa. Ketika kita sudah mulai memiliki kebutuhan yang lebih tinggi lagi, saya tidak mau sekedar menerima dongeng Musa. Tapi saya ingin mengalami pengalamannya Musa. Saya ingin jadi Musa. Memang itulah tujuannya Quran. Difirmankan kepada Muhammad pasca Musa. Oke, saya cerita kisah Musa yang lain. Ini dialognya ada di Quran surat Toha. Dialog ataka hadisu Musa. Apakah telah sampai kepadamu kisah tentang Musa? Ini pertanyaan. Apakah telah sampai kepadamu kisah tentang Musa? Ayo jawab. Sudah. Berapa kisah? Karena kisah Musa di Quran banyak. Dari mulai Al-Baqarah, naik Ali Imran, naik An-Nisa, naik Al-Maidah, naik Al-An'am, naik Al-A'raf, naik Al-Anfal, naik At-Taubah, naik Yunus terus ke atas. Kisah Musa itu paling banyak. Dialog antara Musa dengan Bani Israel itu paling banyak. Bani Israel adalah kaum yang paling diunggulkan Tuhan. Bani Israel adalah mereka yang diberi nikmat lebih. Wa anni faddaltukum alal alamin. Siapa Bani Israel? Bani adalah komunitas. Isra artinya jalan.
menuju Eli itu Tuhan. Bani Israel siapa saja orang yang mau berjalan menuju Tuhan. Bangsa mana saja, dari kulit apa saja, bahasanya apa saja, siapa saja yang mau berjalan menuju Tuhan karena kerinduan kepada Tuhan. Itu di Quran secara umum disebut Bani Israel. Makanya dialog tentang Bani Israel dengan Musa, itulah paling banyak. Salah satunya, perhatikan di Quran surat Toha. Wahal ataka hadisu Musa? Apakah telah sampai kepadamu kisah tentang Musa? Sudah sampai? Sudah. Berapa kisah tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subhanallah. Satu saja kisahnya sudah sampai. Apalagi sudah mengalami kisah itu. Sudah bisa meyakini karena sudah mengalami. Karena meyakini harus dimulai dengan mengalami. Baru memahami, baru meyakini. Kisah tentang mana? Kita lanjutkan dulu yang Quran surat Toha. Id ro'a naron. Ketika Musa melihat api. Id ro'a itu melihat. Makanya kan sering ada kata-kata ru'yat itu dari ro'a. Di dalam Quran surat An-Najm juga ada kata-kata walaqad ro'ahu nazlatan ukhra. Dan melihatnya bisa kapan saja. Bagi yang tahu ilmunya, tahu caranya, melihatnya bisa kapan saja. Luar biasa ya, keren sekali. Lanjut. Idro'a naron. Telah sampaikah kepadamu kisah Musa? Siapamu di sini? Kan pertanyaannya, telah sampaikah kepadamu kisah Musa? Siapamu di situ? Yang pertama jelas Nabi Muhammad. Karena ayat ini turun kepada beliau. Jadi Allah sedang mengingatkan pada Nabi Muhammad, hai Muhammad, telah sampaikah kepadamu kisah tentang Musa? Apa pesan Allah di situ? Kan pesannya berarti Allah ingin agar Nabi Muhammad mengetahui kisah Musa sekaligus mengalami kisah Musa. Jadi tidak berdiri sendiri. Itu sebabnya kita disuruh bertawasul pada para leluhur. Makanya itulah di dalam hadis dikatakan siapa yang berterima kasih pada manusia, dia berterima kasih pada Tuhan. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, tidak berterima kasih pada Tuhan. Makanya kenapa di dalam belajar spiritual, khidmat pada guru menjadi kunci utama untuk kemajuan spiritual setiap individu. Itulah yang disebut dengan berterima kasih pada manusia. Siapa yang berterima kasih pada manusia, dia berterima kasih kepada Allah. Ulangi lagi. Telah datangkah kepadamu kisah Musa? Nah, itu untuk Nabi Muhammad pertama kali. Setelah Nabi Muhammad meninggal, ini Quran kemudian dibaca dan diikuti oleh para pengikutnya Nabi Muhammad. Kalau kita ingin menjadi pengikutnya beliau, tentu saja ayat ini harus jadi pengalaman kita juga. Makanya sekarang saya tanya, telah sampaikah kepada kalian kisah tentang Musa? Sudah. Idro'a naron. Kisah Musa melihat api, sudah sampai. Kisah Musa melihat api sudah dialami. Karena di Quran kalau ada kata-kata naron selalu terjemahannya neraka. Makanya Quran tidak bisa dipahami secara leksikal, harus dari sisi gramatikal, harus dari sisi konteks. Idra'a naron faqala li ahlihim kusu inni anastu naron. Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, faqala li ahlihim kusu inni anastu naron. Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Jadi keluarganya Musa disuruh tunggulah di sini, aku melihat api. Hati-hati dengan api di sini. Hati-hati dengan naron di sini. Luar biasa. Berikutnya apa? La'ali atikum minha biqobasin au ajidu alan nari huda. Semoga aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku mendapatkan petunjuk di tempat api itu. Tinggallah di sini keluargaku, aku melihat api. Semoga aku dapat membawa sedikit saja daripada api itu. Atau aku akan mendapatkan petunjuk di tempat api itu. Lalu berikutnya, ayat yang ke-11. Falamma atahanudia, ya Musa. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil.
Ya Musa. Ketika datang ke tempat api itu, dia dipanggil. Ya Musa. Mau dipanggil? Mau pada dipanggil? Aduh, kalau nggak mau dipanggil keterlaluan. Aduh, saya pengen sekali dipanggil. Ya Musa, dipanggil. Terus berikutnya apa? Ini ana rabbuka. Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Apa kita tidak tersentuh dengan kisah ini? Apakah kita tidak ingin mengalami kisah ini? Ketika Musa mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, berimanlah kalian kepada Tuhanku Allah. Apa kata Bani Israel? Bagaimana mungkin aku bisa beriman pada Tuhanmu Musa, kalau aku belum bisa melihat Tuhanmu dengan terang benderang. Kemudian mereka disambar kilat. Dan setelah itu, mereka dibangkitkan dari kematian jiwanya. Dan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Apa tidak mau? Aduh. Ini ana rabbuka. Sesungguhnya aku, inilah Tuhanmu Musa. Fahla na'laika, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Saya tadi berbicara tentang 0, 1, 2, 3. Sebelum alam semesta diciptakan, yang ada adalah kekosongan. Itu sumber awalnya. Tapi jangan lupa, di balik kekosongan itulah ada dia satu-satunya. 0, 1. Lalu dia satu-satunya ingin menunjukkan kecerdasannya. Ingin menunjukkan sebagai Tuhan yang Maha Pencipta. Bagaimana dia disebut Maha Pencipta kalau tidak mewujudkan kecerdasan dalam bentuk ciptaan? Bagaimana seorang insinyur dikatakan pencipta gedung kalau dia tidak pernah membuat gedung? Bagaimana seorang ahli listrik dikatakan ahli listrik kalau dia tidak bisa membuat pembangkit listrik? Dan untuk melihat kemaha cerdasannya beliau, maka beliau kemudian mewujudkan diri dalam ciptaannya. Dengan apa Allah menciptakan alam semesta ini? Ternyata dengan 3 atom perdana. Helium, litium, deuterium. Kalau berbicara atom, di dalamnya cuma ada beberapa unsur. Unsur pertama inti atom. Ada apa di situ? Ada neutron, ada proton. Itu yang disebut dengan materi. Di luar kulit ada yang namanya elektron, itu namanya materi. Pertanyaannya, antara inti atom dengan elektron ada ruang kosong? Berapa besar ruang kosong sebuah atom? 99% adalah ruang kosong. Kita terbiasa kalau melihat sesuatu, bendanya bukan ruang kosongnya. Kalau kita melihat angkasa, yang dilihat burungnya, bukan ruang kosongnya. Kita terbiasa membodohi diri kita sendiri. Padahal yang nampak luas adalah ruang kosongnya, bukan burungnya. Kalau kita lihat bulan, yang kita lihat bulannya, bukan ruang kosong di sekitar bulan. Lalu pernahkah kita berpikir, siapa yang menjaga bulan agar jaraknya tetap dengan bumi dan matahari? Sehingga saat bulan pada titik tertentu, matahari yang besarnya 1.000.000 kali bumi, bisa dihalangi oleh 1 bulan yang kecil. Itu namanya gerhana. Bagaimana dia menciptakan dan meletakkan bulan sedemikian presisinya? Siapa yang dibalik kekosongan itu? Siapa yang mengendalikannya? Siapa yang menjaga agar bulan berputar mengelilingi bumi? Pada saat bersamaan bulan dan bumi berputar mengelilingi matahari, siapa yang menjaganya? Kalau kita lihat bintang-bintang, banyakkan bintangnya, banyakkan ruang kosong. Kita terbiasa melihat bintangnya, tapi sekali sekarang saya ajak lihat ruang kosongnya. Sekarang lihat ruangan ini, banyakkan mana? Isi apa ruang kosong? Kita terbiasa melihat isi, tapi tidak melihat ruang kosong. Ada apa di balik kekosongan itu? Kosong menjadi 1, 1 menjadi 2. Ternyata tubuh kita semua, alam semesta ini diciptakan oleh atom. Atom itu 2, itu yang disebut dengan dualitas, positif dan negatif. Apa yang tidak ada di semesta ini? Yang dualitas. Semuanya dualitas. Semuanya dualitas. Jadi kalau ada orang yang coba-coba menendang dualitas, pengen positif tidak mau negatif, dia sudah melanggar hukum alam. Makanya kesempurnaan manusia bukan terletak pada kemampuan menendang yang negatif, mencengkram yang positif. Tapi terletak pada kemampuan memeluk dua-duanya dengan keikhlasan yang sama. Disitulah kesempurnaan. Apa perintah Allah pada Nabi Musa? Inni ana rabbuka.
Sesungguhnya aku inilah Tuhan, Musa. Fahla na'laika, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Lewati dualitas itu, Musa. Kamu jangan ingin positif menendang yang negatif. Jangan ingin orang baik yang datang pada kamu lalu mengusir orang yang tidak baik. Jangan ingin berhasil terus kemudian kamu menolak kegagalanmu. Terimalah semesta ini apa adanya. Karena semesta sudah aku ciptakan dengan positif dan negatif. Ini hukum alam yang tidak bisa ditolak. Tidak ada kamu kalau tidak ada positif dan negatif. Bukankah ibu bapak kita juga positif dan negatif? Lalu menjadi kita, bukankah positif dan negatif? Bukankah listrik pun bisa nyala karena ada positif dan negatif? Bagaimana mungkin kita bisa menolak? Lihat orang-orang yang sudah sampai di tingkat kesadaran. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka sudah bisa melampaui dualitas apa adanya. Maka mereka menjadi orang-orang yang damai. Ciri orang yang damai cuma ada 4. 1, sudah mengalami selflessness. Sudah lepas segala keakuan. Tidak tahu apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Tidak punya apa-apa. Bahkan tidak merasa siapa-siapa. Di titik itu, kehidupan menjadi sangat mudah. Lihat orang-orang yang masih pakai atribut. Parkir mobil saja sulit. Maka beruntung ya. Kita bukan siapa-siapa. Parkir bagian yang ujung, alhamdulillah. Bagian VIP, alhamdulillah. VVIP, alhamdulillah. Gak dapat parkir pinggir jalan, alhamdulillah. Tidak mesti marah sama security. Tapi lihat orang yang merasa dirinya siapa. Sulit hidupnya. Lihat orang yang bukan siapa-siapa. Ketika piknik kemana-mana, dapat tidur di tempat kasur yang enak, alhamdulillah. Dapat kamar yang gak enak, alhamdulillah. Dia menganggap itu suratan takdir, karma yang harus dia selesaikan dan dia lalui, sudah. Barangkali dulu pernah jadi panitia, barangkali pernah menempatkan orang di tempat yang salah. Kemudian dia juga sekarang kebagian, bukan panitia di tempat yang salah, udah. Kayaknya dulu waktu saya jadi panitia, kayaknya saya punya karma sama orang. Semudah itu, semudah itu. Itu namanya selflessness. Hilang segala keakuan. Sudah begitu kita. Harusnya belajar agama itu sampai di situ. Selflessness. Bukan merasa paling bisa, bukan merasa paling tahu. Bahkan merasa jadi Tuhan itu sendiri. Bahkan berhak menghukumi dan menjustifikasi orang. Batal tidak batal sholat subuh aja diatur sama dia. Batal tidak batal puasa aja yang atur dia. Saya heran kok. Banyak sekali orang yang kemudian pada bermunculan jadi Tuhan. Sepertinya dia yang punya kapling surga dan neraka. Bahkan berani menjustifikasi orang yang ini surga, yang ini neraka, ini surga, ini neraka. Aneh. Firaun dulu dicaci maki karena Firaun ngaku Tuhan. Dia bukan ngaku Tuhan, jadi Tuhan. Saat kita sedang mengatur Tuhan supaya ngikutin segala keinginan kita, kita pun sudah melampaui batasannya Firaun. Kita sedang jadi Tuhan. Tuhan jadi hamba kita karena Tuhan dipaksa mengikuti segala keinginan-keinginan kita. Siapa yang muslim? Siapa yang pasrah? Muslim itu orang yang pasrah. Pasrah total kepada Allah. Muslim itu sebutan bagi orang yang Islam. Islam itu artinya pasrah. Makanya intisarinya agama adalah pasrah. Pasrah siapa? Pasrah sumerah kepada Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah. Bukan untuk kita, untuk menyenangkan Dia sendiri. Kita lupa. Seakan-akan kita dicipta Tuhan untuk kita. Lalu kita terus menerus menyenangkan diri kita sendiri. Sekarang saya kasih kuesioner sederhana. Pertanyaan seperti ini. Kalau ini kekayaan. Ini keluarga. Ini tubuh. Ini jiwa. Ulangi lagi. Ini kekayaan. Wakil dari semua harta kita. Di situ ada pekerjaan, kekuasaan, ambisi, keinginan. Udah diwakilkan satu aja. Kekayaan. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, tubuh. Yang keempat, jiwa. Maaf ya. Berapa banyak porsi waktu dan tenaga untuk kekayaan? Paling banyak. Oke. Untuk keluarga? Paling banyak kedua. Untuk tubuh? Paling banyak ketiga. Rela meluangkan waktu berjam-jam hanya untuk pasang alis bulu mata. Saya kemarin diskusi dengan tukang alis bulu mata. Saking herannya saya.
kok ada ya toko yang pasang bulu mata? Saya nggak percaya. Ternyata antri, saya kaget. Oh antri, ternyata saya ini mungkin karena kurang gaul ya. Jadi saya kaget. Kemudian saya nyamperin di situ, pengen diskusi. Pasang bulu mata berapa jam? Terus dia nanya, emang papa mau pasang bulu mata? Bukan, saya nanya. Berapa lama? Kalau bulu matanya ya langsung tempel pak, itu cuman sebentar, sejam selesai. Tapi kalau ditempel satu-satu, satu bulu, itu satu mata 3 jam, 2 mata 6 jam. Oh loh, saya cuma mikir, itu baru satu organ tubuh yang namanya mata, itu pun baru bulunya. Sekarang mata dalamnya yang lebih cantik, ya toh? Kan ada juga itu perawatannya. Iya, kontak lensnya ada yang warna ungu, warna biru, warna kuning, warna hijau, dan lain-lain. Saya bukan anti dunia. Cuman ini sedang hitung berapa banyak porsi uang, waktu dan tenaga kita untuk ngurusi kekayaan kita, untuk ngurusi keluarga kita, untuk ngurusi tubuh kita. Dan yang terakhir, berapa banyak porsi untuk mengurusi diri sejati kita, teman sejati kita yang bernama jiwa yang tidak akan pernah mati. Kekayaan akan meninggalkan kita saat kita masih hidup. Keluarga, bahkan banyak yang berpisah ketika masih hidup. Tubuh pun suatu saat akan tidak layak pakai lagi dan berpisah dengan kita. Tapi jiwa tidak akan pernah mati. Ada nggak yang